GKI di Ponorogo. Nah, untuk membuka ibadah kita pada hari ini, kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi dengan lagu Bapa Bapa datang padamu. Pagi, sore maupun malam hari di dalam kehidupan kita. Nah, kita mau berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, kasih-Mu begitu besar kepada kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga pada saat ini Engkau perbolehkan kami, Engkau izinkan kami untuk tetap beribadah Tuhan, meskipun kami secara online melakukannya. Tuhan, berkati kakak yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan, urapi bibir mulutnya, Tuhan, yang menyertainya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu sekarang dan selamanya. Haleluya, amin. Oke, masih semangat adik-adik? Semangat! Oh iya, pastinya ya, kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Nah, untuk lebih semangat lagi, kita mau memuji Tuhan dengan lagu Jangan Lelah. Oke, nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat mengikuti ibadah pada hari ini.
Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang sertai kami, agar firman yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati kakak-kakak kami yang akan membawakan firman pada hari ini. Kiranya Tuhan yang sertai, kiranya Tuhan yang memberikan hikmat Tuhan kepada kakak-kakak kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu dengan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Andri harap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Adik-adik tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita sudah bernyanyi bersama, dan juga kita sudah berdoa. Sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita bersama-sama membuka kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-26. Kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-26. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah anak-anak dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya mentahnya saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak, yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua,
apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidak didengarlah mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama membaca firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar siapakah ini? Ya, benar. Ini adalah gambar seorang imam besar. Di dalam Alkitab, seorang imam besar menjadi wakil umat Israel di hadapan Allah dan pengantara yang kudus antara umat Israel dengan Tuhan Allah. Tugasnya adalah mempersembahkan kurban di dalam ruang Maha Kudus, berdoa syafaat dan memberi berkat kepada umat Israel. Jadi bisa dikatakan dalam bidang keagamaan, seorang imam besar adalah pemimpin umat. Selain imam besar, ada juga imam-imam yang lain yang membantu seorang imam besar dalam menjalankan tugasnya. Imam-imam ini mengatur jalannya ibadah yang dilakukan umat Israel, mengelola dan memelihara benda-benda yang ada di bait suci, dan juga mengelola persembahan umat Israel. Di dalam pembacaan kita pada saat ini, ada seorang imam besar yang tinggal di kota Silo, yaitu Imam Besar Eli. Imam Besar Eli memiliki 2 orang anak laki-laki, yaitu Hofni dan Pinehas. Karena Imam Besar Eli adalah seorang imam pada waktu itu, otomatis kedua anak laki-lakinya, yaitu Hofni dan Pinehas, adalah juga seorang imam. Tapi ternyata Hofni dan Pinehas adalah anak-anak yang jahat. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka selalu melanggar kekudusan persembahan yang diperuntukkan bagi Tuhan. Pada waktu itu orang Israel memberikan persembahan sebagai korban bakaran berupa binatang, yaitu lembu, domba, ataupun kambing. Hofni dan Pinehas selalu mengambil persembahan yang diperuntukkan bagi Tuhan untuk diri mereka sendiri. Dan jikalau ada orang Israel yang menolak memberikan persembahan itu, mereka akan menyuruh orang untuk mengambilnya dengan kekerasan. Dan itu adalah sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Mereka juga melakukan kejahatan terhadap perempuan-perempuan yang ditugaskan secara khusus menjaga pintu kemah pertemuan. Imam Besar Eli selalu menasihati dan menegur kedua anaknya, yaitu Hofni dan Pinehas. Tapi ternyata mereka tidak mau mendengarkan nasihat dan teguran dari Imam Besar Eli. Karena itu, Tuhan menghukum Hofni dan Pinehas. Adik-adik, selain Hofni dan Pinehas, ternyata Imam Besar Eli merawat, mendidik, dan mengasuh seorang anak lagi yang bernama Samuel. Samuel dibawa oleh ibunya Hana untuk membantu tugas-tugas Imam Besar Eli di kota Silo. Tidak seperti Hofni dan Pinehas, Samuel adalah seorang anak yang taat. Dia mau
hidup benar di hadapan Tuhan. Dan dia juga selalu taat kepada imam besar Eli. Sehingga Tuhan sangat mengasihi Samuel dan akhirnya dia menjadi seorang imam besar menggantikan Eli. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita dapat belajar bahwa kita harus menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Anak-anak yang selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan kita juga harus taat kepada orang tua kita. Karena ingat adik-adik, setiap perbuatan yang kita lakukan, baik saat tidak diketahui orang lain, bahkan di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita, semuanya itu diketahui oleh Tuhan. Adik-adik masih ingat lagu ini? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mari adik-adik, kita belajar menjadi seorang anak yang taat dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, seperti Samuel di dalam pembacaan kita pada hari ini. Tuhan memberkati adik-adik semua. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Andri membawa sebuah peti harta karun. Di dalamnya isinya apa ya? Kita buka sama-sama. Wow, ternyata di dalamnya ada sebuah gulungan. Gulungan apa? Mari kita buka bersama-sama ya. Ini adalah gulungan ayat firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Jadi ini adalah ayat hafalan kita pada hari ini dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 16. Sekali lagi Kak Andri bacakan untuk kita. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Setiap ayat firman Tuhan adalah harta yang tidak ternilai dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus senantiasa memelihara firman Tuhan di dalam hati kita setiap saat. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa bersama. Mari adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang mengajarkan kepada kami untuk menjadi anak yang taat seperti Samuel. Taat kepada kedua orang tua, taat kepada Tuhan dan mau melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kalau selama ini kami sering tidak taat kepada kedua orang tua kami dan kami melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, Tuhan tolong ampuni kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Kami berdoa juga untuk kedua orang tua kami. Tuhan tolong memberikan kepada kedua orang tua kami kesehatan yang cukup. Tuhan juga memberkati kedua orang tua kami di dalam bekerja. Dan Tuhan tolong kedua orang tua kami sehingga dapat mendidik kami menjadi anak-anak yang baik. Tuhan, kami juga berdoa
untuk pendidikan kami masing-masing. Walaupun pada saat ini kami harus belajar dari rumah, tapi kami percaya Tuhan akan membantu kami di dalam setiap proses pembelajaran yang kami lakukan. Tuhan tolong kami di dalam melaksanakan setiap tugas-tugas yang diberikan kepada kami. Dan biarlah kami dapat boleh mengikuti setiap pelajaran yang diberikan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden Jokowi, para menteri, dan juga jajarannya, serta pemimpin-pemimpin di tiap daerah. Tuhan berikan kepada pemimpin-pemimpin kami kemampuan di dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Tuhan juga memberikan kepada pemimpin-pemimpin kami kesehatan yang cukup. Kami serahkan kehidupan kami, Tuhan Yesus, kehidupan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri akan menjaga kehidupan kami dan juga bangsa kami. Inilah doa kami. Terimalah doa kami Tuhan, ampuni segala salah dan dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, rangkaian ibadah kita sudah selesai. Nah, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, kita mau memuji Tuhan. Tapi adik-adik tetap jaga kesehatan loh, walaupun ibadah kita sudah berakhir. Tapi adik-adik harus tetap semangat, walaupun di rumah ya kakak-kakak ya. Tetap semangat, jaga kesehatan di rumah, minum vitamin, minum air putih yang banyak. Jangan lupa pakai masker. Betul sekali. Jadi adik-adik tetap berdoa juga supaya kita bisa cepat ibadah bareng ya kak ya di gereja ya. Ketemu sama teman-teman, sama kakak-kakak semua ya. Kakak-kakak sudah kangen banget loh sama adik-adik Iya semua. betul, kita sudah kangen sama adik-adik. Nah, oke kak, sekarang kita mau muji Tuhan lagi. Kita nyanyi Kita lagu mau nyanyi Kak. lagu berkat. Iya.